Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka, Dunia Sahabat Karet. Seperti biasa, pada hari Selasa saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat karet semuanya. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita bersama-sama memulai dengan pertanyaan pertama. Ini pertanyaan dari Pak Wawan. Pertanyaan adalah sebagai berikut. Pak, mau tanya, kalau petani mau jual ke pabrik, harus ada minimal timbangan atau tidak ya Pak? Saya sampaikan kepada Pak Wawan bahwa untuk mengantar karet, kalau misalnya ke PT Karya Sejati Kuala Kapuas, kita tidak ada namanya minimal timbangan. Mereka dari petani yang mempunyai 10, 20, 30 atau pun 50 kilo, kita terima. Memang ada juga pabrik karet yang tidak terima, tapi mereka langsung maunya secara partai besar dari toke karet. Tapi itu tidak masalah. Silakan Pak Wawan sebelum antar ke pabrik itu coba ditanyakan lagi. Dan saya yakin sebenarnya banyak pabrik karet yang juga menerima walaupun dalam kapasitas yang kecil. Kalau di PT Karyasejati biasanya kita menggunakan klotok sampan kecil, itu isinya paling-paling ada yang 100 kilo, ada yang 200, nah tentu semuanya. Jadi silakan Pak Wawan, kalau untuk ke pabrik lain silakan ditanyakan kepada para petugas di pabrik tersebut. Ya. Selanjutnya yang kedua, terus kita mulai. Ini dari Pak, ini adalah nama spoiler film. Bagaimana caranya Pak, kami UPPB supaya bisa menghasilkan bokar yang K3-nya di atas 70%, seperti itu Pak. Nah, jadi begini, saya tidak merekomendasikan Bapak membuat seperti yang dalam sampel saya itu, karena itu berbentuk slab. Seperti Bapak ketahui, kalau Bapak sebagai petani, slab itu susutnya itu sangat besar sekali. Biasanya para petani itu, kami selalu merekom untuk membuat loom slab. Jadi di slab itu terdiri dari loom. Ya, loom yang kecil-kecil itu. Kenapa kita rekom membuat loom slab? Karena itu susutnya lebih kecil. Yang penting bahwa loom ini di dalamnya itu bersih. Kalau bersih nanti dikasih latex, disatukan kembali, dia juga bersih. Kalau untuk dari perusahaan punya, biasanya mereka tidak langsung dibekukan di tempat menggunakan tempurung, tapi mereka menggunakan latex itu dikumpul, sudah banyak, baru mereka bawa pulang untuk dimasukkan ke dalam percetakan. Ya, ada cetaknya, forming box-nya, dicetak. Nah, setelah itu baru dibekukan di sana. Nah, kenapa bersih? Karena mereka tidak memasukkan benda-benda asing ke dalamnya. Itu biasa dilakukan oleh pabrik, tapi sebaiknya para petani melaksanakan atau membekukan dalam bentuk loom, sehingga setelah disatukan dengan lateksnya itu menjadi loom slab. Silakan Bapak, yang penting bersih dan kualitasnya dengan slab loom kualitasnya kalau bersih adalah sama. Perbedaannya adalah kalau slab itu susunya jauh lebih besar dibandingkan dengan loom slab. Jadi kita buat saja loom slab ya. Slab kita tinggalkan dulu. Tapi bagi mereka yang mau buat ya silakan. Tapi itu susunya jauh lebih besar. Oke, kita lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya. Ini juga dari Ibu Tresia Sarini. Luar biasa Ibu. Pak, mohon izin bertanya, kenapa pabrik karet tidak seperti pabrik sawit yang hampir selalu setiap kali ada perusahaan sawit pasti ada pabriknya, sehingga memudahkan petani menjual hasilnya. Memang pabrik karet tidak seperti sawit. Sawit itu berbuahnya jauh lebih cepat daripada menderes karet ya, yang sedikit dari satu pohon. Dan sekarang memang dari pihak asosiasi kita membatasi pabrik karet baru. Karena apa? Keterbatasan bahan baku. Kita sekarang juga dengan lebih kurang 160 pabrik saja di Indonesia itu, kita mungkin sudah sedikit ya kesulitan bahan baku. Apalagi bertambah lagi perusahaan-perusahaan baru. Begitu Bu. Karena itulah permasalahannya berbeda dengan sawit. Terus selanjutnya kita lanjutkan ya. Pak, jika saya punya kenalan, ini dari Pak Jonathan Kevin ya. Pak, jika saya punya kenalan petani karet, apakah mentahnya bisa langsung kita ekspor atau harus ada spesifikasi tertentu ya? Terima kasih. Karet dalam bentuk mentah atau bokar itu tidak boleh diekspor karena itu termasuk lartas, larangan dan pembatasan. Jadi kalau masih berbentuk mentah, bokar itu dalam bentuk larangan, tidak bisa diekspor. Kapan boleh diekspor? Ketika itu sudah diolah menjadi sir
apakah itu SIR 5, SIR 10, dan SIR 20, itu baru bisa diekspor. Dan sekarang juga untuk SIR sendiri mungkin kita batasi, tujuannya untuk menaikkan harga karet dunia. Ya, oke, kita lanjut lagi ke yang lain. Terus di sini ada berapa duit harga karet kering kilogramnya Pak di tempat Bapak? Lokasi Sumsel banyak yang siap kirim. Nah, sekarang kita kan sudah sering saya sebutkan bahwa harga karet kering itu didasarkan kepada notering. Kalau notering sekarang sekitar 23 dikalikan dengan kadar yang ada. Kalau kadarnya 50% berarti sekitar 11.250 per kilonya. Tetapi Bapak terlalu jauh di Palembang karena posisi pabrik kami atau di PT Karesyati itu berada di Kalimantan Tengah, di Kuala Kapuas, dan itu biaya atau kos pengirimannya itu terlalu besar. Kalau kita bisa, biasanya hanya sekitar Kalimantan saja kita ambil, tapi kalau dari Palembang dikirim ke Kalimantan itu kosnya terbesar. Dan terima kasih Pak atas kepercayaan Bapak kepada kami, ya. Ini dari Bapak Rizwan Sentosa, itu luar biasa Pak. Saya doakan semoga Bapak selalu sehat, sukses, dan bahagia Pak. Semoga Bapak usahanya bertambah sukses. Dan terima kasih atas kepercayaannya. Dan selanjutnya, mohon izin bertanya, jika dalam satu truk kualitas dan usia bahan baku berbeda, ada yang basah, ada yang kering, ada yang agak kering, dan ada yang kering, bagaimana teknis pengambilan sampel untuk mengetahui kadar karet keringnya? Sedangkan untuk dipisah-pisahkan terlebih dahulu itu tidak mungkin karena sudah dicampur. Bagaimana Pak? Nah, di sini sudah disampaikan bahwa kalau misalnya untuk pengambilan sampel itu, misalnya kita membuat ada yang masuk misalnya di dalamnya itu ada kering, ada setengah kering, dan ada yang basah. Ketika itu ada, kita akan mengambil dalam satu mutu. Berarti mengambil sampelnya adalah yang kering juga kita ambil, dan juga yang basah, yang setengah basah. Jadi yang penting sampel kita mewakili satu truk tersebut. Biasanya kalau ada pabrik juga yang dipisahkan, yang kering dan yang basah itu dipisahkan. Jadi kita melihat yang kering berapa persen, yang basah berapa persen. Biasanya untuk mempermudah itu langsung diambil sampelnya. Biasanya kepala pembelian itu tahu bagaimana cara untuk mengambil sampelnya. Misalnya dilihat setelah dibongkar ke lantai, bisa dilihat secara kasat mata bahwa yang kering ternyata misalnya dengan yang basah itu sama-sama 50-50%, berarti kita ambil 50-50. Atau itu dipisahkan. Nampak kok karet kering dan basah itu nampak sekali. Bagi mereka yang sudah terbiasa di karet, itu nampak sekali perbedaannya. Makanya itu juga bisa kita pisahkan, atau kita ambil untuk satu mutu, kita ambil yang kering, yang setengah basah dan yang basah, dan kita uji dan berapa nanti yang keluar. Yang jelas semua sampel yang kita ambil itu sudah mewakili dalam satu truk tersebut. Oke, ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Saiful Anam, ya. Ini biasa kita lakukan seperti itu, kecuali yang grade C. Grade C pasti kita keluarkan, kita negosiasi khusus karena grade C itu di dalamnya semuanya lebih banyak kotoran daripada karetnya. Itu biasanya itu direndam dan banyak kontaminan atau kotorannya di dalam, makanya itu ada negosiasi khusus. Biasanya di pabrik itu bisa potong sekitar 25-30% karena itu kotor sekali. Tapi kalau misalnya grade A dan grade B biasanya kita ambil dalam satu mutu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini dari Pak Kampung RT01, izin bertanya, Om, kenapa pabrik karet tidak sebanyak pabrik sawit? Mungkin kalau pabrik karet sebanyak pabrik sawit, mungkin harga karet akan naik atau peron karetnya banyak seperti peron sawit kami di daerah. Tadi saya sudah jawab bahwa karet itu tidak sebanyak sawit. Kalau sawit itu sekali panen itu banyak sekali, tapi kalau karet itu dipanen itu 1 hektar, kalau yang unggul sekitar 40-50 kilo. Kalau sawit kadang satu tandan saja itu bisa sampai 20 kilo. Kita perbandingkan. Tapi dengan banyaknya sawit, ya, dengan karet ini kalau kita lihat produksinya kan sedikit, ya. Jumlah pabrik karet di Indonesia lebih kurang 160 saja, itu sudah kekurangan bahan baku. Bagaimana diperbanyak lagi, itu akan lebih parah lagi kondisinya. Tapi pabrik sawit itu biasa didominasi oleh perusahaan, maka semakin banyak. Perusahaan juga selain
sawit dari miliknya, mereka juga membeli dari para petani sawit. Itu silakan saja, tidak masalah ya. Oke, jelas ya untuk Bapak. Dan kita lanjutkan lagi, itu dari Pak Ajis di sini. PO 28 sampai 30 itu pasti masuk SIR 10. Biasanya SIR 10 karetnya agak lengket. PO 30 sampai 38 masuk SIR 20. Tidak. Di dalam SNI itu tidak gariskan demikian. PO itu paling minimal baik SIR 10 maupun SIR 20 itu sama, 30. Paling minimal. Kalau PRI itu untuk SIR 10 itu 50, untuk SIR 20 itu 40. Jadi yang membedakan SIR 10 dan SIR 20 itu adalah kadar kotoran, kadar abu, dan PRI. Kalau SIR 10 semakin kecil, misalnya ini SIR 5 itu lebih bersih dari SIR 10. SIR 10 lebih bersih dari SIR 20. Karena lebih bersih, kadar kotoran dan kadar abunya harus lebih rendah. Dan juga PRI-nya itu ketahanannya terhadap api itu juga berbeda. Makanya SIR 10 itu 50, SIR 20 itu adalah 40. Ini ketiga hal ini yang membedakan SIR 10 dan SIR 20. Selebihnya nitrogen, VM semuanya itu sama. Hanya tiga hal ini yang membedakan antara SIR 10 dan SIR 20. Oke, kita lanjut. Ini dari Joni Angkasa. Salam sahabat karet Pak, saya mau bertanya. Saya merupakan karyawan baru di pabrik karet di Sumatera. Saya masih awam tentang dunia karet. Saya mau bertanya, apakah yang dimaksud dengan SBR? Apakah SBR merupakan salah satu kategori SIR? Mohon penjelasannya Pak, salam sukses. SBR ini sebenarnya garet sintetis. Itu adalah untuk campur atau dicampurkan dengan karet SIR, karet alam itu untuk membuat ban dan komoditi lainnya. Jadi karet SBR tidak bisa berdiri sendiri karena dia punya kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan karet alam, dia punya kelebihan dan kekurangan. Maka kedua itu harus dicampur, dan inilah yang akan membuat komoditi baru atau benda-benda baru, bisa jadi ban atau komoditas lainnya menggunakan karet SBR. Jadi karet SBR ini merupakan karet buatan nih atau sintetis ya. Sedangkan karet alam itu adalah karet yang berasal dari pohon karet dan itu dioksidasi sehingga dia matang, dan itu disebut dengan SIR. Nah, SIR itulah diolah, dicampur dengan SBR itu, dan ini menghasilkan produk baru, yaitu seperti ban, ada juga konveo, dan lain sebagainya untuk campuran karet dengan SBR tersebut. Oke, terima kasih ya Pak Joni Angkasa. Beberapa pertanyaan ini bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab, mohon bersabar, akan saya jawab juga setiap hari Selasa. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semua dan para petani karet semuanya selalu sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.